Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dewijaya. Saya di kelas S6B dengan NPM 2021 45500101. Berikut saya ingin menjelaskan tentang tugas perkembangan arsitektur Nusantara. Yang pertama ini, jelaskan perbedaan arsitektur bergaya sinden dan shoin. Arsitektur bergaya sinden dan shoin merupakan dua gaya arsitektur tradisional Jepang yang berkembang pada periode yang berbeda dan memiliki karakteristik yang unik. Berikut penjelasan mengenai perbedaan keduanya ya. Bisa dilihat dari slide gambar yang ada, itu ada arsitektur sinden dan arsitektur shoin. Itu bisa dilihat dari perbedaannya sangat kontras ya teman-teman. Yang pertama itu kita akan menjelaskan gaya sinden. Gaya sinden berkembang pada periode Heian pada tahun 794 sampai dengan 1185. Gaya ini banyak digunakan untuk bangunan mistana dan rumah bangsawan kelas atas atau aristokrat di Kyoto. Adapun filosofi yang dianut gaya ini merupakan penekanan pada keseimbangan dan harmoni dengan alam, mencerminkan estetika dan nilai-nilai aristokrat Heian. Beberapa aspek yang dapat dilihat dari gaya sinden ini antara lain adalah yang pertama itu ada desain sentral. Rumah utama sinden ditempatkan di tengah dengan koridor panjang yang menghubungkan bangunan utama dengan pavilion-pavilion tambahan di sisi-sisinya. Nah, yang kedua itu ada kolam dan taman. Biasanya terdapat kolam besar dan taman yang indah di bagian depan rumah utama, menciptakan pemandangan yang simetris dan elegan. Terus yang ketiga ada tatami. Tatami itu lantai yang sering kali ditutupi dengan tikar anyaman jerami. Terus yang keempat ada ruang terbuka, memiliki ruangan besar dan terbuka yang dikelilingi oleh shoji atau pintu geser kertas untuk mengatur sirkulasi udara dan pencahayaannya. Dan yang terakhir ada engawa, yaitu teras yang mengelilingi bangunan utama dan menghubungkan interior dengan taman luar. Berikut itu adalah penjelasan tentang arsitektur gaya sinden. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan arsitektur gaya shoin. Bisa dilihat di gambar juga ada arsitektur gaya shoin ya teman-teman. Gaya shoin ini berkembang pada periode Muromachi pada tahun 1336 sampai dengan 1573 dan semakin populer dengan periode Momoyama pada tahun 1573 sampai 1603 serta awal periode Edo pada tahun 1603 sampai dengan 1868. Awalnya dikembangkan untuk rumah bangsawan dan kuil, kemudian menjadi gaya standar untuk rumah samurai dan elit intelektual. Adapun filosofi yang dianut gaya ini yaitu terutama pada penekanan estetika dan harmoni alam. Sedangkan shoin mencerminkan nilai-nilai intelektual, kedisiplinan dan fungsi praktis. Beberapa aspek yang terdapat pada gaya shoin ini yaitu yang pertama ada desain modular. Ruangan-ruangan diatur secara modular dengan penggunaan fusuma atau pintu geser dari kertas yang dapat dibedakan untuk mengubah konfigurasi ruang. Yang kedua ada tokonoma, yaitu sebuah ceruk atau alkov di dinding untuk menampilkan karya seni seperti kaligrafi atau lukisan dan bunga. Aspek ketiga itu ada shoin itu sendiri, yaitu ruang belajar. Biasanya terdapat meja tulis tetap dan rak buku, mencerminkan nilai intelektual dan pendidikan tadi ya teman-teman. Terus aspek keempat ada engawa. Itu berupa teras kayu yang mengelilingi rumah, serupa dengan gaya sinden tetapi sering lebih terintegrasi dengan ruang dalam. Terus aspek terakhir ada pencahayaan dan ventilasi. Desain yang lebih tertutup dibandingkan dengan sinden, namun tetap menjaga sirkulasi udara dan pencahayaan alami melalui penggunaan fusuma dan shoji tadi ya teman-teman. Oke. Tadi udah dijelaskan tentang gaya arsitektur sinden dan shoin. Terus selanjutnya kita masuk ke elemen arsitektur kompleks kuil Buddha. Berikut adalah beberapa elemen arsitektur kompleks kuil Buddha. Yang pertama ada pagoda teman-teman, yang sangat terlihat ya pada gambar di depan ini pada layar. Biasanya memiliki 3, 5 atau 7 tingkat, dengan setiap tingkat lebih kecil dari yang di bawahnya. Atap setiap tingkat biasanya melengkung ke atas. Terus yang kedua ada main hall atau golden hall. Biasanya terletak di pusat kompleks dan berukuran besar. Interiornya dihiasi dengan patung, altar, dan ornamen yang indah. Terus yang ketiga ada lecture hall. Bangunan besar dengan ruang untuk banyak orang,
seringkali terletak di dekat Hondo. Terus ada gate, terdapat beberapa jenis gerbang, termasuk Sanmon atau gerbang utama, Neomon, gerbang dengan patung Neo, dan Chumon atau gerbang tengah. Selanjutnya ada bell tower, struktur kayu dengan terbuka yang melindungi lonceng besar di dalamnya. Yang terakhir ada drum tower, yaitu serupa dengan bell tower tadi ya teman-teman, tetapi digunakan untuk drum. Terus, ternyata ada lagi, ini adalah stupa. Bentuknya bervariasi tetapi biasanya memiliki desain yang melambangkan tumpukan atau strata spiritual. Nah, terakhir ini baru gardens. Gardens ini fungsinya menggabungkan elemen-elemen alam seperti batu, air, dan tanaman dalam tata letak yang harmonis dan simbolis. Gardens itu berarti taman ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini ada evolusi arsitektur kuil Shinto. Bisa dilihat di layar. Berikut adalah gambar kuil Shinto-nya teman-teman ya. Arsitektur kuil Shinto ini di Jepang memiliki sejarah panjang ya teman-teman, dan kaya akan mencerminkan perubahan sosial, politik, dan agama sepanjang waktunya. Evolusi arsitektur kuil Shinto dapat diuraikan melalui beberapa tahapan utama. Oke, yang pertama itu ada tahapan periode prasejarah dan awal. Ini terletak di sebelum abad ke-6. Dalam periode ini, bangunan memiliki karakteristik yang sederhana dan alami teman-teman, dengan penggunaan material seperti kayu, jerami, dan batu. Dalam hal desainnya yang sederhana, seringkali hanya terdiri dari tiang-tiang kayu yang ditanami di tanah, menandai tempat suci. Tidak ada bangunan permanen. Di sisi lain, lingkungan alami sering ditempatkan di lokasi alami yang dianggap sakral, seperti gunung, hutan, atau dekat air. Oke, masuk ke periode keduanya ya teman-teman. Periode keduanya itu adalah berupa periode Kofun pada tahun 250 sampai dengan 538. Dalam periode ini, karakter bangunan mulai dipengaruhi oleh Tiongkok dan Korea. Mulai menerima pengaruh dari arsitektur Tiongkok dan Korea, terutama dalam teknik pertukangan kayu, penggunaan gerbang torii sebagai penanda pintu masuk ke area suci mulai berkembang. Selanjutnya, kita masuk ke periode Asuka dan Nara. Itu ada di tahun 538 sampai dengan 794. Dalam periode ini, karakter bangunan dipengaruhi oleh Buddhisme. Bersama masuknya Buddhisme ke Jepang, arsitektur kuil Shinto mulai dipengaruhi oleh gaya arsitektur kuil Buddha. Kuil Shinto mulai membangun struktur yang lebih kompleks, termasuk aula utama atau honden dan aula persembahan atau haiden. Selanjutnya ada periode Heian, yaitu pada tahun 794 sampai dengan 1185. Dalam periode ini, karakter bangunan menjadi lebih elegan dan serasi dengan alam. Mencerminkan estetika zaman Heian, kuil Ise menjadi model utama dengan gaya arsitektur yang disebut Shinmei Zukuri, yang sangat sederhana dan menggunakan material kayu tanpa paku. Oke. Terus selanjutnya pembahasannya itu ada tentang perbedaan arsitektur Minka dan non-Minka. Akan kita bahas ini teman-teman. Seperti biasa di layar terdapat perbedaan antara arsitektur Minka dan non-Minka. Yang pertama arsitektur Minka ya teman-teman. Minka ini secara harfiah berarti rumah rakyat dan berujuk pada rumah-rumah tradisional yang ditempati oleh petani, pengrajin, dan pedagang di Jepang. Minka mencakup berbagai tipe rumah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dan iklim setempat. Mereka umumnya dapat dikategorikan berdasarkan daerah dan profesi penghuninya. Beberapa karakteristik utama arsitektur Minka meliputi: yang pertama ada materialnya. Biasanya dibangun dari bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitarnya seperti kayu, bambu, jerami, dan tanah liat. Terus yang kedua ini atapnya menggabungkan elemen atap gable dan hip, umum di rumah pedagang dan rumah samurai. Terus yang terakhir ada fungsionalitasnya, seringkali mencerminkan profesi penghuni. Misalkan rumah petani memiliki ruang penyimpanan untuk hasil panen. Sedangkan rumah pengrajin mungkin memiliki bengkel atau ruang kerjanya. Itu arsitektur Minka ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bahas nih arsitektur non-Minka. Non-Minka adalah kategori yang mencakup semua jenis arsitektur tradisional Jepang yang tidak termasuk dalam definisi Minka. Ini meliputi bangunan yang memiliki fungsi khusus seperti kuil, kastil, rumah bangsawan, dan struktur publik. Berikut adalah beberapa jenis arsitektur non-Minka.
Contohnya itu ada kuil Shinto, terus ada kuil Buddha, istana dan kastil, rumah samurai, bangunan umum dan komersial. Terus yang kelima ya, pembahasan 5 ini ada tatami. Tadi kita udah dijelaskan ya, apa itu tatami. Yang kita jelaskan kembali, berikut adalah visualisasinya. Dia itu adalah jenis lantai tradisional Jepang yang terbuat dari tikar anyaman jerami. Tatami ini menjadi elemen penting dalam arsitektur dan budaya Jepang selama berabad-abad. Ya, seperti yang kita tahu ya teman-teman, ini menjadi ciri khas banget tatami ini dalam arsitektur Jepang. Kalau nggak ada tataminya tuh kayaknya bukan arsitektur Jepang gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan ke aspek inovasi teknologi pada arsitektur Jepang. Berikut adalah beberapa aspek inovasi teknologi yang menonjol dalam arsitektur Jepang. Yang pertama ada teknik pertukangan kayu, yang kedua ada penggunaan material modern, 3 ada teknologi anti-seismik. Seperti kita tahu ya teman-teman, di Jepang itu bisa terbilang sering sekali terjadi gempa ya, karena mereka itu nggak tahu ya, secara geologi tuh mungkin berada di pertemuan lempeng kali ya. Tidak jarang juga kita sering dengar kabar kalau Jepang itu terkena gempa gitu ya. Bisa dilihat di gambar di layar itu ada berupa contoh bangunan anti gempa di Jepang. Oke, nextnya itu ada sistem modul dan prefabrikasi. Terus ada sistem hemat energi, teknologi hemat lingkungan, terus teknologi digital dan BIM atau Building Information Modeling. Terus ada material inovatif, selanjutnya ada desain berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terus ada adaptasi teknologi tradisional dengan modern, dan yang terakhir ada teknologi bangunan tingginya. Tuh, terus ada bahasan selanjutnya itu adalah perbedaan konsep ruang arsitektur Barat dan Jepang. Beberapa poin yang menjadi perbedaan antara arsitektur Barat dan arsitektur Jepang antara lain bisa kita lihat dalam beberapa hal berikut ya teman-teman ya. Yang pertama itu pendekatan terhadap arsitektur ruang, aspeknya. Bisa dilihat dari 2 gambar ini. Arsitektur Barat menekankan batas-batas ruang yang jelas dan permanen dengan fungsi spesifik untuk setiap ruangnya. Biasanya dibatasin oleh tembok atau partisi ya gitu ya teman-teman ya. Terus kalau arsitektur Jepang itu pendekatan ruangnya lebih fleksibel dan multifungsional, dengan ruang yang dapat berubah sesuai kebutuhan dan integrasi yang harmonis antar ruang dalam dan luarnya. Yang kedua itu ada dalam hal estetika dan simbolisme ya. Yang pertama, arsitektur Barat itu menekankan estetika visual dengan dekorasi yang kaya, desain monumental dan simetri. Sedangkan Jepang ini menekankan kesederhanaan dan subtilitas dengan desain asimetris dan hubungan yang kuat dengan alam. Terus poin ketiga itu ada material dan strukturnya. Arsitektur Barat menggunakan material permanen seperti batu, beton, dan baja dengan fokus pada teknologi bangunan tinggi. Kalau arsitektur Jepang ini lebih seringnya menggunakan material alami ya, seperti kayu dan konstruksi modular yang elastis dan tahan gempa. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Oke, kesimpulannya itu berarti arsitektur Barat dan Jepang itu berbeda dalam pendekatan mereka terhadap ruangnya, terus terhadap estetikanya, materialnya, interaksi manusia dengan ruangnya, dan nilai budayanya terutama. Arsitektur Barat cenderung memiliki ruang yang definitif dan kaya dekorasi, dengan fokus pada kenyamanan dan teknologi. Sebaliknya, arsitektur Jepang menekankan fleksibilitas, kesederhanaan, dan harmoni dengan alam, mencerminkan nilai-nilai budaya yang unik dan hubungan yang lebih mendalam dengan lingkungan sekitarnya gitu. Oke, pembahasan terakhir ini ada beberapa konsep taman Jepang yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman juga ya buat ngerancang nantinya. Saya ngambil beberapa 3 poin hal konsep taman Jepang ya. Yang pertama ini ada Zen Garden, kedua ada Tea Garden, yang ketiga ada Strolling Garden. Yang pertama ya kita bahas dulu ya, Zen Garden. Bisa dilihat gambarnya di layar ini. Zen Garden atau Karesansui. Zen Garden adalah jenis taman yang terkenal karena kesederhanaannya ya, dan fokus pada meditasi. Biasanya terdiri dari batu-batu yang disusun secara artistik di atas kerikil atau pasir putih tanpa penggunaan tanaman atau air. Bisa terlihat ya teman-teman, sangat minimalis gitu, untuk tujuannya untuk meditasi dan mungkin ketenangan ya gitu sih. Yang kedua ada Tea Garden. Tea Garden ini bisa disebut roji atau chaniwa. Tea garden adalah
taman yang dirancang untuk mengakomodasi upacara minum teh, atau disebut chanoyu atau sado. Biasanya terdiri dari jalur setapak yang mengarah ke pavilion teh atau chashitsu. Batu-batu, tanaman hijau, dan elemen-elemen air seperti kolam atau aliran air menjadi dekorasi di dalam taman ini. Terus yang terakhir ada strolling garden ya teman-teman. Strolling garden adalah taman yang dirancang untuk dinikmati sambil berjalan, seperti judulnya ya, strolling dia. Jadi muter-muter gitu, melalui jalur yang telah ditentukan. Terus taman ini menampilkan berbagai elemen seperti danau, bukit-bukit buatan, jembatan, dan area berpohonan. Mungkin biar nggak bosen kali ya jalan-jalannya gitu, strolling garden. Oke, mungkin segitu aja pembahasan tentang materinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.